Halo Tiker, sekarang saya sedang berada di PO Pesona di garasi bisnya Mas Wahid. Kita akan mengulas soal dunia bis pariwisata, mulai dari sejarah berdirinya PO Pesona beserta masalah-masalah yang ada di dunia bis pariwisata. Halo Mas Wahid, gimana kabar Mas? Baik Mas Lutfi. Terima kasih sudah datang. Iya, sama-sama. Ini lagi ngandang semua bisnya Mas ya? Kebetulan untuk 1 bulan ini adalah hari di mana hampir 100% ngumpul. Cuma 2 yang keluar. Jadi dari tanggal yang Mas pilih kemarin, yang paling banyak available yang ini. Saya pikir biar kita bisa menyaksikan bagaimana kegiatan di garasi seperti itu. Oke, baik. Mas, bisa diceritakan nggak sih Mas latar belakang berdirinya PO Pesona? Ini tuh kayak iseng-iseng ya. Jadi waktu pandemi di mana mobil sudah tidak banyak yang launching, rilis, kemudian perkembangan mobil bekas juga stagnan pandemi itu kan. Kemudian iseng aja ada satu bis info dari temen gitu yang mau dijual karena nggak jalan. Saya bikinlah videonya, iseng-iseng siapa tahu dari video itu terbantu untuk menjual gitu kan. Alhamdulillah viewsnya bagus. Muncullah ide-ide nakal. Kalau hanya mempromosikan bis yang mau dijual ada viewsnya sudah tinggi, lucu ya kalau kita beli bis untuk konten. Beli bis waktu itu bukan sekedar uang yang sedikit walaupun pandemi. Gimana caranya? Kita cuma punya modal mobil yang sudah kita bangun, kita konten juga tuh mobil, kita jual untuk beli bis. Nah, bisnya berarti yang harga murah banget dong. Kepikiranlah nyari bis yang rongsok, yang udah nggak dipakai, mesinnya udah trouble, interiornya udah acak-adul, bodinya udah jelek. Akhirnya ngide cari kemana, nyari ke, boleh sebut nama PO nggak sih? Boleh ya? Boleh. Nah, kita nyari ke PO Haryanto yang memang ada beberapa sasis yang udah nggak dipakai sama mereka. Intinya udah rosok gitu lah ya. Jadi kita tawar harga deal, saya jual mobilnya buat beli itu. Jadi nanti bisnya kebeli, nanti perbaikan mesin. Rencana waktu itu perbaikan mesin kita bikin sendiri, perbaikan bodi kita dokumentasikan sendiri gitu kan. Nah, singkat cerita kita bayar, mesin dibangun habis 150 juta untuk memudahkan mesin. Udah bisa jalan, mobil itu kita bawa ke Malang, ke sebuah karoseri Malang untuk di rebody. Rebody luar dalam. Waktu itu kayak Detik bikin cerita juga ya. Kita awal ketemu kan berarti waktu itu. Nah, trending tuh mulai dari nyala pertama mesinnya, sempat dorong juga itu trending. Rebody juga launching trending, beli jok dan lain-lain. Ketagihan dong. Sebagai konten kreator tentu ketagihan. Karena yang kita kejar viewsnya lumayan. Akhirnya ngide lagi nih, masih punya 1 mobil. Dah mendingan nggak punya mobil tapi konten jalan. Saya belilah di Bekasi waktu itu ada bis dengan sasis Mercy yang KM-nya masih rendah karena jarang jalan dan lain-lain, murah. Kita bayar. Langkahnya sama, perbaikan mesin, rebody, launching. Trading. Tiba-tiba kayak glek gitu. Sudah punya 2 bis, terus diapain gitu kan. Nah, mau nggak mau harus kita sewakan dong supaya mobil itu tetap keberlangsungannya tetap jadi gitu kan. Akhirnya saya sendiri tuh jadi marketing, saya kontak teman-teman. Saya kebetulan pernah jadi biro wisata, pernah jadi guide wisata, sehingga teman-teman di dunia itu masih banyak. Tolong dong pakai bisku gitu. Udah harga sesukamu gitu. Terus sampai suatu ketika untuk pertama kalinya dalam hidup asam lambungku naik karena stres mengelola bis. Bis yang pertama yang kita beli itu memang agak sering trouble ya. Akhirnya gimana caranya saya open recruitment mandor tuh ya, bahasa Indonesia supervisor lah ya. Ya kepala garasi dan lain-lain, agak lebih ringan hidupku karena marketing juga sudah ada, jadi sudah agak lebih ringan. Terus ketagihan dengan penghasilannya. Wah, berapa tuh Mas? Lumayan. Waktu itu ya karena masih pandemi ya, masih pandemi jadi ya lumayan lah daripada cuma konten doang kita tambah penghasilan sewa kan lumayan. Akhirnya beli 1 lagi kayak gitu. Mas kalau boleh tahu tuh modal awalnya berapa sih Mas beli bis bekas itu? 350 1 unit.
350 untuk juta ya. unitnya saja. Iya, yang kita beli rosoknya itu. Sama perbaikan bodi. Perbaikan 150 untuk mesin, bodinya 200. Jok saya beli 50 juta. Untuk bis pertama itu. Total berarti berapa kira-kira? 650-an waktu itu. Dan memang awalnya sekedar buat konten doang ya? Konten doang ya? Jadi waktu itu 2017 sampai 2020 tuh saya semangatnya konten. Kalau pernah ini dengar, saya pernah borong mobil bekas taksi yang udah nggak kepake. Yeah. Saya pernah ke Kalimantan nyari mobil bekas tambang yang masih ditambang. Saya bawa ke Jawa, di Solo kebakar. Itu semua saya lakukan. Karena apa ya, semangatku untuk konten memberikan experience bagi penonton. Jadi kalau cuma sekedar nge-review mobil, YouTuber lain udah melakukannya. Nah saya mikir, ada orang Indonesia itu kan nggak suka 3 jenis mobil. Satu yang kilometernya tinggi, yang bekas taksi, yang bekas kebanjiran. Saya gabungin itu tiga-tiganya yang anti oleh masyarakat Indonesia, saya gabungin dalam satu mobil. Mobil 2020 awal banjir kan Jakarta kan. Ada satu pool taksi yang kebanjiran tenggelam kan. Ada mobil taksi yang kilometernya udah tinggi yang kebanjiran. Saya beli apa adanya dari benar-benar masih berlumpur. Ya itu jalan. Alhamdulillah kalau itu selamat, nggak kebakar, nggak apa, bahkan nggak trouble. Saya bersihkan di sana, sampai sini saya repaint, saya benerin audio segala macamnya. Malah laku lumayan, jadi itu yang kita jual kayak gitu. Oke. Terus Mas, kenapa sih Mas milih terjun ke dunia bis pariwisata? Kenapa nggak milih bus akap atau AKDP gitu? Tentu kalau kita memulai suatu hal itu harus dimulai dari yang paling ringan, langkahnya yang paling gampang kita amati. Kita tahu bahwa AKDP mempunyai kesulitan tersendiri karena tidak jelasnya pemasukan. Akap juga walaupun pemasukannya jelas, misalnya kalau penumpangnya bagus kan pemasukannya jelas. Walaupun nggak jelas juga karena belum tentu kita jalan isi 10 penumpang, 20 penumpang, belum tentu. Tetapi kalau akap terlihat bagaimana untuk pemula seperti kami, bagaimana mengorganisir penumpang yang misalnya kita ambil jalur Semarang Jakarta. Bagaimana mengorganisir penumpang dari timur ada isinya. Terus sampai Jakarta bongkar, bagaimana balik ke sini lagi ada isinya, itu kan untuk pemula tidak disarankan. Karena benar-benar kita nol kecil gitu kan. Akhirnya yang paling gampang ya wisata. Kalau nggak ada sewa ya jalan. Sehingga yang kepikiran itu. Lalu kenapa bis? Bis itu saya sempat menjadi bismania sejak SMP, SMA lah. SMA itu benar-benar hidup saya tidak terlepas dari bis karena saya pernah jadi sales gitu, sales obat jerawat lah. Kebetulan saya SMA berjerawat, kemudian saya mencoba produk yang bagus, hasilnya saya bisa jual sampai Surabaya. Jadi pulang sekolah 1:30, jam 2 saya sudah sampai terminal, malam saya sudah sampai Surabaya, saya kirim ke beberapa penerima di sana, lalu langsung saya pulang, sampai sekolahan pagi lagi, jadi sekolah lagi. Setiap minggu seperti itu, jadi bis sudah menjadi bagian perjuangan hidup saya sehingga seneng aja gitu, kayak melihat aktivitas seperti ini ya saya seneng. Dulu bisnya apa Mas naiknya Mas dari sini ke Surabaya? Seringnya itu Indonesia, Jaya Utama, terus apa yang udah tutup tuh Adam. Jadi naiknya dari Pati ke Surabaya. Patinya itu bis dari Semarangan kayak gitu. Jadi yang lewat Pantura. Nah sekarang kan bis sudah bagus-bagus. Ya dulu ya kayak gitu tapi on time karena masih belum rame kan, jadi bisa di Cagerke itu diandalkan untuk besoknya saya bisa sekolah lagi. Itu berapa tahun Mas menjalani rutinitas kayak gitu Mas? 2 tahun. Saya istirahat itu 3 bulan sebelum ujian nasional. Harus selesai, harus prei lah istilahnya bahasa Jawanya ya. Terus fokus ke ujian nasional. Setelah itu ya wis kita nyari pekerjaan lain sampai akhirnya kuliah. Kuliah tidak bisa lepas dari bis karena saya ikut-ikutan senior jadi guide wisata kayak gitu. Ngerti hitung-hitungannya, akhirnya saya buka biro sendiri kayak gitu ya. Oh, jadi secara basic udah punya Mas ya untuk sudah bis pariwisata. Kalau nggak berani Mas. Ini dunia ini untung nggak seberapa, resikonya tinggi ya kan. Ini kalau nggak seneng aja nggak mungkin. Dunia bis kalau nggak seneng mendingan bisnis lain lah. Apa yang lebih aman gitu. Berarti harus dengan passion Mas ya? Iya, mau nggak mau. Mas,
apa aja sih Mas syarat yang diperlukan buat mendirikan sebuah PO bis pariwisata tuh? Nah, ini ketika kami memutuskan untuk membeli bus tuh kami belum tahu syarat apa aja dan ternyata dikatakan ribet ya. Tidak semua orang mampu melakukannya. Dikatakan sulit, nyatanya kami bisa. Yeah. Bisa dalam hal ini adalah original loh, nggak yang pakai ini itu, nggak yang nggak banyak bantuan lah. Yeah. Artinya memang syarat yang diperlukan adalah tentu nomor satu adalah kita nggak ngomongin apa ya, kita ngomongin sederhananya aja. Langkah pertama adalah kita punya PT, bikin PT yang bergerak di bidang transportasi, kemudian setelah bikin PT kita benar-benar harus beli bis atas nama PT itu, lalu kemudian mengajukan namanya izin prinsip penyelenggaraan angkutan orang. Yeah. Nah, angkutan orang itu ada 2, jadi ada 4 angkutan barang, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan penyeberangan. AKDP penyeberangan, dalam trayek berarti AKAP itu tadi yang kita kenal dengan AKAP dan AKDP. Tidak dalam trayek adalah pariwisata yang bisa kemanapun karena tidak punya trayek khusus. Yeah. Sama yang satu angkutan barang berarti truk dan lain-lain. Nah, izin prinsip ini digunakan untuk kita mendapatkan rekomendasi plat kuning. Tanpa plat kuning kita ya nggak bisa kerja. Yeah. Nanti urusan disub bagaimana, pajaknya juga tinggi dan nggak bisa, bukan untuk umum, jadi nggak bisa kerja. Jadi izin prinsip ini benar-benar diatur dan diawasi oleh pemerintah. Syaratnya untuk bisa mendapatkan izin prinsip ini cukup banyak. Salah satunya adalah garasi. Nggak harus punya sendiri, minimalnya adalah garasi yang muat untuk jumlah bis yang kamu ajukan. Yeah. Jadi kalau kamu mengajukan garasi jumlah bisnya itu 5, oh ya untuk dapat KPS tadi, untuk dapat izin prinsip tadi minimal harus punya 5 unit. Minimal 5 unit. Boleh dicampur antara bis besar, bis kecil, minimalnya HS atau ELF itu boleh, tapi nggak boleh adalah truk sama bis nggak boleh. Jadi angkutan barang, angkutan orang. Itu minimalnya 5, makanya saya mengerti itu kenapa dilakukan. Pemerintah ingin orang yang masuk dalam bisnis ini punya capability modal, capability keterampilan untuk mengelola. Makanya syarat pertama adalah garasi yang muat. Di situ ada pagar, ada pemeliharaan. Kebetulan waktu sekarang sih enak, kita ada tim untuk maintenance sendiri. Kalau dulu kita kerjasama dengan ATPM untuk merawat mobil-mobil ini. Kita diminta itu. Kalau memang kerjasama ya kita harus dapat surat menyatakan bahwa PT Duta Cemerlang Motor Hino adalah PT yang ditunjuk Pesona untuk merawat kendaraannya. Jadi banyak hal, mekanik harus punya sendiri dan lain-lain. Yang sulit itu sih harus punya garasi sendiri. Kebetulan kemarin masih sewa sehingga kita ajuin surat keterangan sewa dan lain-lain, tembus semua sih alhamdulillah. Nah, wujud pengawasan pemerintah dari izin penyelenggaraan yang dikeluarkan itu salah satunya adalah dikeluarkannya kartu pengawasan, KPS namanya, bahasa kerennya KPS ya. Kartu pengawasan. PS-nya itu apa? Nah, KPS itu melekat per masing-masing mobil. Di situ kita diminta untuk menyertakan link pelacakan GPS-nya dan lain-lain itu banyak sekali. Jadi kir harus tembus, on, pajak semuanya, SIM pengemudi, trackingnya, bisnya itu semua diatur. Mulai dari stiker samping kiri itu harus ada nama PT-nya. Makanya template-nya sama. Nama PT, nomor telepon, nomor lambung. Kemudian depan juga ada nama, nomor lambung, belakang ada nomor kir, nomor pengaduan, saran dan lain-lain. Itu template-nya pasti sama. Itu memang sudah diatur. Jadi kita diminta foto kanan kiri depan belakang untuk pengajuan itu. Makanya nanti kalau ada, sekarang kan lagi marak nih razia-razia di jalan untuk bis wisata. Sebenarnya kalau bis di KIR itu pasti layak jalan. Layak jalan. Yang susah adalah surat-surat yang saya sebutkan tadi. Suratnya banyak banget. KIR dari Disub setempat, KPS dari Kementerian Perhubungan Pusat. Kemudian ada pajak. Jadi ada banyak diatur. Nah, salah satu kok surat itu tidak ada atau kadaluarsa, kita tahu ya, KIR 6 bulan sekali. Itu 6 bulan mepet loh, cepet loh. Sehingga misalnya terjadi telat, kok KIR-nya harusnya hari ini dan hari ini ada sewa, kita nggak tahu kan, semua banyak gini, KIR 6 bulan lagi di tanggal berapa tepatnya. Marketing sudah menjual jadwal bis ini 3 bulan sebelumnya. Molor sehari, nah itu dikatakan tidak layak.
Jadi kenapa saya tuh malesnya gini loh, berita di Indonesia terutama media-media ya, ketika ada satu gitu untuk menaikkan rating mereka, beritanya dari 60 bis yang dicek, 48 tidak layak jalan. Lah kalau tidak layak jalan nggak mungkin lah sampai objek wisata itu. Yang terjadi adalah kurang satu syarat saja dikatakan tidak layak jalan. Lah hal-hal seperti itu tuh dalam tanda kutip, maaf ya teman-teman orang media, saya juga orang media gitu. Ulah media untuk membuat judul yang bombastis. Nah, tapi ya kami terutama operator itu nggak bisa dong meminta kalian untuk membuat judul yang tenang-tenang saja. Bad news is good news kan. Nah, makanya monggo. Tapi kenyataannya kita bisa jamin kalau bis itu jalan sampai lokasi kok bisa, berarti layak jalan. Beda cerita, memang kejadian yang viral beberapa waktu yang lalu itu, saya sering katakan ke komunitas, ke asosiasi, ke orang-orang yang bertanya, ibaratnya akibat nilas di rusak susu sebelanga. Karena itu udah ngawur, itu udah out of date karena wisata kita tahu 15 tahun maksimal. Itu sudah lebih dari 15 tahun. Mesin depan, mobil tua, artinya kalau sekarang 2024, harusnya paling tua kan 2009. Mobilnya itu 2006. Mesin depan yang mana itu berat yang dianjurkan itu tidak melebihi dari 14 ton, dia dibangun bodi yang sangat tinggi. Dan itu sudah mengubah surat uji tipe dan rubah bentuk yang dibikin oleh karoseri, sehingga dipotong, sambung, naikin bodinya. Itu fatal semua. Itu udah semuanya fatal menurutku. Dan kalau sudah seperti ini ya semuanya akhirnya terimbas. Rusak susu sebelanga itu tadi akhirnya semuanya kena. Makanya kemudian regulator juga kayak kaget, terus semuanya dirazia. Akhirnya kan efek dominonya itu sampai akhirnya ya ke masyarakat. Ada yang cancel jadwalnya, ada yang cuma melihat ya ininya telat, kirnya telat, sehari 2 hari gitu. Ya karena kita nggak sempat gitu. Memang tidak dibenarkan. Makanya saya kemarin ada tuh mau tak bikin story. Yang nggak boleh telat sama sekali itu adalah kir menurut saya. Kalau pajak masih ditoleransi lah, karena kesibukan tim di lapangan dan lain-lain. Tapi kalau kir 6 bulan sekali memang harus dicek. Nah itu harus, memang kita sendiri juga akan ngecek. Buktinya ini semua mobil begitu istirahat pasti dicekin semua. Jadi kita sudah melakukan kir itu tiap hari ketika bis itu di lokasi maupun di garasi. Kurang lebih seperti itu. Mas, dulu kan pas PO ini berdiri kan awalnya Mas Wahid ya. Kenapa diubah menjadi PO Pesona, Mas? Ini tuh nama itu tuh harus diambil. Jadi mulai ngechat itu misalnya hari ini jam 9. Itu sudah mulai harus nge-clear lah kalau tidak salah. Nge-clear karena harus dipilih nama. Seminggu sebelumnya saya sudah tantrum tuh. Namanya apa yang bagus? Saya udah voting di IG kalau nggak salah, ada tak siapin patron apa segala macam. Ada 3 pilihan, mengerucut 2. Dua-duanya akhirnya tidak menjual. Lalu teman-teman internal kita ngomong, udah pakai namamu aja. Banyak bis yang diambil dari nama pemiliknya itu sukses gitu. Udahlah kepepet, bener-bener setengah jam. Saya 8:30 itu baru ketemu pakai font ini namanya Mas Wahid, nanti bentuknya gini-gini. Udah tak kirim filenya, ditempel stiker lalu di-clear sama mereka. Yang pertama tuh yang di Malang. Yang pertama. Dah, jalanlah bis kedua itu. Bahkan bis ketiga masih nama Mas Wahid. Satu saat waktu test drive 2 unit yang pertama, belum yang ketiga tuh. Saya sendiri yang bawa ke arahnya turun, naik, tanjakan ke rest area Ungaran. Kan kalau bisa macet kan jadi satu parkirannya. Kita nongkrong kan. Tiba-tiba ada supir truk itu nyelemong begini, nyeletuk gini. Bosmu itu sudah kehabisan nama kok namanya sendiri dipakai gitu. Nama Mas Wahid kan tidak menjual ya kan. Dia ngomong sendiri ke saya dong. Kebayangkan ketamparnya saya waktu itu kan. Ya Pak, mungkin dia udah bingung, saya bilang gitu aja. Berarti belum tahu. Belum tahu. Memang saya supir gitu kan. Nah, akhirnya udah. Itu masih belum menguatkan hati untuk merubah namanya. Lalu bis ketiga yang saya beli bekas, tapi masih muda tuh. Waktu itu 2020 saya beli yang 2018. Udah masih 2 tahun dong. Bagus kan? Saya nongkrong di garasi. Nah, si marketing saya nelpon sebuah perusahaan,
halo saya Doni dari Mas Wahid. Kok namanya nggak enak gitu kan. Akhirnya saya pulang, saya ngomong ke istri, saya ngomong sama tim kreatif, gimana caranya ini nama kita rubah saat ini juga saya udah gak kuat menanggungnya, saya bilang begitu kan. Dipilihlah salah satunya adalah Pesona, Savana. Saya pilih nama yang easy listening, mudah diucapkan, mudah diingat, dan menggambarkan pariwisata. Makanya kemudian Pesona, Savana dan lain-lain. Terpilihlah nama Pesona ini. Kemudian kita langsung desain logo. Akhirnya 3 bis itu sebelum ada free 4 hari atau 1 minggu gitulah, kita amplasin semua, kemudian kita tempel, lalu kita clear ulang sehingga namanya berubahlah menjadi Pesona. Jadi murni pertimbangan bisnis. Pertimbangan bisnis, ya, Mas. Berarti kurang lebih umurnya udah ada 4 tahunan, Mas ya? November ini 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, ini jalan ke-4. Bisa dijelasin, Mas, perkembangan per tahunnya tuh ada berapa bis dari tahun ke tahun? Nggak bisa dihitung seperti itu karena kita kerjanya double. Penambahan dan peremajaan yang tersisa. Andai bisa dihitung, katakan sekarang kan 11 lah ya plus di karoseri kan ya. Kita ada 2 lagi kan, ada 2 lagi kan. Yang satu rilis Juli, yang satu Agustus. Atau dibikin 9 aja lah yang ada di sini. 9 tapi baru semua. 9 itu dalam waktu 3 tahun. Berarti kan 3 tahun 3. Kotorannya kotor seperti itu. Cuma dari dulu itu mulai dari 1, 2, 3 dan sempat kita ada benar-benar 12. Itu kan mobil lama semua. Nah, kita perlahan-perlahan jualin itu sambil diperemajakan untuk all unit 0 km kayak gitu. Sekarang total ada berapa? 9. 9 kalau di sini yang ready berarti. Sasisnya? Rata-rata Hino, ada yang Mercy. Yang Mercy berapa, Mas? 1. Ya. Oke. Kemudian yang apa? Untuk bodinya sendiri pakainya Laksana aja, Mas? All unit kita semua pakai karoseri Laksana. Nah, itu pertimbangannya apa, Mas? Pakai Laksana doang? Yang satu pasti semua murni karena pertimbangan bisnis. Alasannya adalah karena dekat. Dekat. Laksana itu kebetulan cuma 20 menit dari sini. Kita di kota Semarang, dia di Kabupaten Semarang. Di atas itu doang. Nah, pertimbangan pertama harus dekat karena kalau ada apa-apa masuknya dekat. Jadi nggak harus ngirim unit ke Malang, ke Magelang untuk perbaikan. Misalnya ada apa, tap yang bocor atau apa yang bunyi. Walaupun sekarang kita mau perbaiki sendiri, tapi waktu itu gitu. Yang kedua adalah kebetulan waktu awal merintis Laksanalah yang peduli dengan kami gitu. Sempat kita mau rombak tuh menghubungi Adi Putra untuk apa ya, untuk mendapatkan penawaran perbaikan, tapi mungkin karena rame jadi responnya tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi teman-teman Laksana tuh datang memang butuh apa Mas, kita bantu apa kayak gitu. Kan itu sudah beda lah. Maka saya harus berterima kasih dong untuk itu, mengapresiasi kebetulan diberi rezeki oleh Tuhan untuk bisa mengupgrade, maka kita harus mengapresiasi. Yang kedua itu, yang ketiga, begitu saya masuk, memang Laksana dalam tanda kutip mau diajak untuk berpikir. Kayak misalnya saya mau adain fitur ini untuk bis gitu. Saya mau adain fitur. Jadi banyak inovasi atau apa ya? Ya bahasa kerennya inovasi lah ya, walaupun modifikasi atau inovasi yang saya lakukan di bis-bis kami yang kemudian Laksana mau meng-R&D-kannya dan beberapa itu menjadi mass production sama mereka. Itu membuat saya happy sekali. Saya merasa didengar walaupun pemula junior seperti saya didengar, dan yang paling membanggakan adalah ini menjadi mass production gitu. Jadi beberapa nanti saya tunjukkan yang sudah berhasil menjadi mass production dan itu inovasi dari kami. Dari kami PO kecil yang baru lahir itu benar-benar didengar, itu kan seneng banget. Oke, baik. Sama ini pertimbangan desain. Tadi sempat kita ngobrol kan, kalau sebuah desain karoseri itu muncul yang baru, biasanya yang lama akan terlihat ketinggalan zaman atau out of date gitu kan. Tapi kalau saya lihat ketika muncul SR2 itu berarti yang kayak gini, kemudian yang seperti itu tidak terlihat jadul. Nah, itu SR2, kemudian ini SR3, masih bisa lah jalan bareng-bareng itu dianggap setara gitu. Nah, beda cerita kalau sebuah karoseri memunculkan desain terbaru, saya merasa kok
desain sebelumnya yang keren juga itu ketinggalan. Hal-hal seperti yang kami perhatikan karena saya merasa perkembangan kami itu pelan-pelan, jangan sampai bis kami yang tidak terbaru itu kelihatan tidak baru gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami perhatikan. Utamanya adalah alasan terakhir ini, utamanya. Kalau dari segi harga Mas gimana? Sama ya. Alasannya itu tidak yang paling murah tapi juga tidak yang paling mahal. Jadi benar-benar berada di tengah-tengah dan ngapain? Kalau ambil yang paling murah juga enggak ini juga. Kalau ambil yang paling mahal ngapain gitu? Ada yang pas harganya, pas dengan yang kita dapatkan, desainnya juga keren kayak gitu. Mas bisa diceritain nggak Mas, yang beda nih di PO Pesona ini apa? Speknya mungkin? Sama aja sebenarnya. Kalau kita ngomong, kalau sebuah bis ngomong apa yang spesial darimu gitu, itu nggak ada yang spesial. Kenapa? Karena bis itu kan melibatkan 4 hal. Yang satu sasis. Sasis di Indonesia itu kan kalau nggak Hino, ya Mercy, ya Volvo, ya Scania. MAN jarang-jarang lah. Kalau pasar wisata, Hino itu udah lebih dari cukup. Kenyamanannya dapat. Bis mana sih yang nggak nyaman kan nggak ada. Uang suspensi juga diupgrade pakai air suspensi kan. Kemudian iritnya dapat, murahnya spare part dapat, banyaknya spare part dapat. Saya ngomongin Hino aja karena hampir 100% punya saya Hino. Mercy sih memang saya akui keren sih karena awetnya spare part itu loh. Tapi harganya kan tinggi. Sekali beli spare part tuh berlipat-lipat dari harga spare partnya Hino. Tapi rusaknya jarang kayak gitu aja. Nah, kemudian bodi. Bodi kita tahu pilihan bodi di Indonesia ya paling terbatas pada beberapa karoseri besar. Sebut saja Laksana, New Armada, Tentrem, Adiputro. Udah itu doang kan, yang besar 4 kan. Yang lain ada Piala Mas, ada banyak. Tapi yang besar 4. Itu doang, nggak ada yang spesial gitu. Nggak ada yang beda banget. Berikutnya adalah AC. AC kan kalau nggak Denso, Thermo King, Song, ya udah. Apalagi jok pemain besarnya ya Aldila sama Rimba. Paling-paling jok kita buat yang tebel, empuk, bener-bener ketinggiannya kita sesuaikan dengan rata-rata tinggi orang di Indonesia. Kalau di Pesona ini saya belum pernah buka dimanapun. Pesona itu tak potong 3 cm ketinggiannya. Jadi kalau duduk di Pesona tidak ada ceritanya orang pendek sininya gantung. Ini yang bikin capek di sini nih. Kadang kan jok sini udah capek nggak nyampe gitu kan. Nah ini masih bisa napak. Karena ketinggian saya potong, ketinggian kakinya. Jadi asal buat rancangan kami sendiri pasti lebih pendek. Karena tinggi orang di Indonesia rata-rata kan tetap di bawah 170 kan. Sedangkan itu didesain mungkin untuk orang-orang yang agak tinggi, agak tinggi di atas rata-rata orang Indonesia. Nah itu menurutku itu terjadi dan nyaman. Nah udah itu doang. Yang lain mah gimmick. Kayak audio 0 km kami pertama itu bener-bener audio standar kayak umumnya bis karena kita belum pengalaman. Kemudian yang kedua masih standar, akhirnya yang ketiga kalau nggak salah saya mainan baru dengan audio yang branded itu ini. Unit ini kita gabungkan audio-audio yang branded jadi satu bis. Ada Alpine, ada Vokal, ada Domination. Jadi Alpine itu prosesornya, Vokal itu speakernya, Domination itu subwoofernya. Jadi kok penumpang pada puas gitu, biru pada akhirnya pada ngejar ke sini. Apalagi waktu itu misi kami adalah gimana caranya yang pengen naik atau request Pesona itu customernya, bukan bironya. Kadang kita tahu kan agensi atau biro wisata itu datang ke tempat biro itu atau biro datang ke customer adalah pengen paketan dari bironya kan, PO-nya. Nah kita pengen begitu ada biro penawaran, nanti bisnya pakai PO ini ya Bu, enggak saya maunya Pesona aja gitu. Target kami seperti itu dan alhamdulillah sekarang terjadi. Sehingga saya pikir lumayan lah okupansinya, enggak yang susah banget gitu enggak. Jadi alhamdulillah gimmick. Saya pikir gimmick ya karena audio bis yang penting nyala kan sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Tapi bahkan setelah ini ada beberapa kan 4 itu atau 5 ya, 5 lah lupa saya. Kita udah pernah pakai yang Rockford Fosgate, full sistemnya, kemudian yang terakhir itu pakai JBL. Orang bilang JBL katanya audio terbaik sekarang ya Bayu. Audio paling enak yang punyamu ya, paling enak ya. Ya itu dia sering pamer gitu ke teman-temannya itu audio paling enak gitu. JBL. Karena kita benar-benar bangun
gimana caranya suara mesin itu teredam dengan audionya, noise road-nya dari kita tahu sekarang bodi. Kalau dulu saya naik bis itu waktu saya kecil, suaranya bener-bener halus, nggak ada white noise gitu kan. Sekarang tuh kayak ada apa insulina apa peredaman di bodi itu apa kurang saya juga nggak tahu. Saya pengen tutup dengan suara audio yang memadai, kurang lebih seperti itu. Mas, kalau bodi di sini kebanyakan XHD ya? XHD Prime? Enggak sih. Ini biasa. Ini biasa ya? XHD itu kita cuma punya 3. Itu sama 03 sama 09 yang terakhir. Jadi cuma punya 3. Karena sekarang penggunaan XHD itu harus sasisnya harus diatur yang punya GVW di atas 16 ton kan. Jadi untuk bisa memenuhi regulasi bodi tinggi. Lagian bodi tinggi itu punya kekurangan loh. Kita kalau mau naik ke Gunung Kidul tuh, yang pohonnya gini-gini, bodi tinggi itu kesusahan. Dan dia sangat berat bodinya. Akhirnya ngefeknya apa? Ban, boros. BBM, boros. Rasanya menurut saya mendingan nyaman nyetir-nyetir yang bodi biasa kan beda banget tuh. Itu sama itu kan beda banget. Ya kan? Itu rasanya kayak tinggi banget. Coba itu kalau naik-naik yang jalan sempit, pohon-pohon itu kan gelodakan gitu loh, kena daun, kena pohon gitu. Jadi ya nggak harus bodi tinggi sebenarnya. HD lah cukup lah ya Mas. Cukup. Kebanyakan juga pakai ini Mas ya, double glass ya? Double glass karena waktu itu kita pernah riset bis keberapa itu kita pakai single glass. Ngertinya orang itu masih unit lama. Kan 3-4 tahun yang lalu itu kan bodi baru ketika pakai double glass. Kita mau hadirkan double glass, pandangannya itu pasti terbatas karena kehalang topi itu kan. Betul. Saya ingin memanjakan penumpang, tapi penumpang yang dimanjakan itu nggak tahu, nggak mau. Ya udahlah yang double glass lebih keren dan lain-lain. Sekarang kita sudah arahkan ke single glass. Ya 2 yang terbaru itu udah single glass semua. Nanti yang launching Juli ini juga double glass. Single glass. Jadi sudah mengarah ke single glass. Nah, Detikers, sekian video part pertama wawancara Detik Auto dengan owner PO Pesona Mas Wahid. Pada video bagian kedua, kami akan membahas tantangan dan masalah yang dihadapi perusahaan transportasi di bidang pariwisata. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Sampai jumpa! Gara-gara kejadian yang viral kemarin, semua media itu nyorotnya ya bis wisata. Mereka nggak ngeliput kok truk yang remblong, bis akap yang di belakang layar itu masuk parit. Itu mereka nggak liput karena ngetrennya aja wisata, ya wisata diajar terus-terusan.